A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini telah dapat kita lanjutkan pengajian kembali, masih menyangkut dengan masalah salat Jumat. Disunatkan diam beserta memperhatikan bagi khutbah. Jadi dikala khatib membaca khutbah terhadap hadirin para jamaah, disunatkan diam serta memperhatikan terhadap khutbah. Dan disunatkan diam walaupun para jamaah tidak mendengarkan khutbah. Artinya jamaah yang lebih daripada 40 orang yang terakad Jumat dengan mereka, maka terhadap mereka boleh tidak mendengar al-khutbah. Namun dikala khatib membaca al-khutbah, ini disunatkan diam. Jadi tentang masalah ini diberikan dalil dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan. Jadi oleh para ulama, Al-Quran di sini ditafsirkan dengan khutbah. Maksud dengan Al-Quran adalah khutbah. Artinya apabila khatib membaca al-khutbah, maka dengarkan dan perhatikan. Lalu kenapa khutbah itu dikatakan dengan Al-Quran? Karena di dalam khutbah itu ada Al-Quran. Salah satu daripada rukunnya al-khutbah itu yaitu membaca Al-Quran. Maka karena itu terhadap khutbah itu diberi nama dengan nama Al-Quran. Jadi ini berdasarkan penafsiran yang demikian, maka dalil terhadap diam dikala imam khatib membaca al-khutbah adalah Al-Quran. Jadi bukan maksudnya bacaan Al-Quran yang di luar daripada khutbah. Jadi ini banyak yang demikian. Seperti nama-nama surat, nama-nama surat yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan lain-lain. Nah, ini diberi nama dengan nama bahagian daripada ayat tersebut. Surat Al-Baqarah diberi nama dengan nama Al-Baqarah karena di dalam ayat tersebut diceritakan tentang lembu di masa umat Nabiullah Musa. Maka karena ada cerita tentang tersebut, walaupun banyak cerita yang lain, tapi diberikanlah nama dengan Al-Baqarah. Jadi begitu pula dengan Al-Khutbah. Al-Khutbah ini walaupun ada yang lain di dalamnya yang bukan Al-Quran, tapi di dalam Al-Khutbah itu termasuk ada Al-Quran. Artinya salah satu daripada rukun Al-Khutbah itu Al-Quran. Maka terhadap Al-Khutbah itu diberi nama dengan nama Al-Quran. Maka berdasarkan penafsiran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, berdasarkan penafsiran Al-Quran itu dengan mana Al-Khutbah, maka ayat ini dijadikan dalil terhadap sunat diam dikala khatib membaca al-khutbah.
Namun demikian, namun secara hukum ya, sunat kita diam di kala khatib membaca al-khutbah. Namun demikian terhadap orang yang tidak mendengar, karena terlalu jauh ataupun karena ada hal-hal yang lain, maka terhadap orang tersebut sunat dikala itu dia membaca Al-Quran ataupun dia berzikir secara sir, artinya secara perlahan. Jadi karena masjid luas, dikala khatib membaca al-khutbah, kita yang di belakang tidak kedengaran, atau memang sengaja kita tidak dengar al-khutbah, tapi kita tidak termasuk dalam 40 orang yang diwajibkan mendengar. Nah, maka kala itu terhadap orang yang tidak mendengar itu disunatkan dia membaca Al-Quran. Nah, ayat apa saja yang dia baca. Bisa dengan jalan hafalan, bisa juga dengan dilihat langsung kepada Al-Quran, ataupun dia membaca zikir-zikir yang selain Al-Quran. Tapi bacaannya jangan nyaring. Jadi disunatkan bacaannya ringan, sir, sekira-kira tidak mengganggu orang yang ada di samping. Jadi jangan mengganggu terhadap jamaah yang lain yang ada di samping. Dan tidak haram berbicara dikala khatib sedang membaca al-khutbah. Tidak haram berbicara dikala khatib sedang membaca al-khutbah. Ini menurut pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i, berlainan terhadap mazhab yang 3 lagi. 3 mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, mereka mengharamkan berbicara di kala khatib membaca al-khutbah. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, apabila jamaah berbicara sedangkan khatib sedang membaca al-khutbah, ini tidak haram. Ini tidak haram, tapi hukumnya makruh. Oleh Imam Syafi'i berdalil dengan suatu hadis, di mana hadis ini diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, yang mana sedang Rasulullah membaca khutbah di hari Jumat, tiba-tiba berdiri seorang Arab, seorang Badui. Maka Badui tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Dalam satu riwayat, "Ya Rasulullah, halakal mal waja'al iyal fad'ullahu lana." Farafa yadaihi wada'a. Jadi ada 2 riwayat, ada 2 hadis ini. Dalam satu hadis berdiri orang Badui, orang Arab yang tinggal di pegunungan, sedangkan Rasulullah sedang membaca al-khutbah. Orang Badui itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halakal mal." Ya Rasulullah, telah habislah harta kami, telah binasa semua harta kami. Waja'al iyal, dan telah laparlah keluarga kami.
fad'ullaha lana, maka berdoa olehmu terhadap Allah bagi kami. Maka kala itu Rasulullah mengangkatkan dua tangannya dan Rasulullah berdoa. Jadi di sini Rasulullah tidak mengingkari terhadap perkataan orang tersebut dan permintaan orang tersebut. Ini menunjuki yang bahwa ini tidak terlarang, artinya tidak haram. Ini dalam satu hadis. Dan dalam hadis yang lain, riwayat daripada Baihaqi, daripada Anas juga, yang bahwa ada seorang sahabat Rasulullah, kala Rasulullah masuk di dalam berkhutbah pada hari Jumat, maka sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Sedangkan Rasulullah sedang membaca Al-Khutbah. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Maka mengisyarat oleh sahabat yang lain supaya dia diam. Maka orang ini tidak menerima isyarat daripada rakan-rakannya dan dia mengulangi pertanyaannya. Sehingga dia berkata lagi kepada Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Maka setelah berulang kali ada pertanyaan, maka Rasulullah menjawab, ma'antalaha, apakah persiapanmu terhadap kiamat? Orang tersebut berkata, ya, hubbullah wa rasul, cinta terhadap Allah dan Rasul. Rasulullah berkata lagi, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau beserta orang yang engkau cintai. Jadi bagaimana bisa dipahami dengan hadis ini yang bahwa berbicara itu tidak haram? Jadi caranya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari terhadap perkataan orang tersebut. Kalau seandainya memang berbicara itu tidak boleh, sungguh Rasulullah mengingkari terhadap pembicaraan orang tersebut. Jadi berdasarkan dua hadis ini, menurut Imam Syafi'i, berbicara di kala khatib sedang berkhutbah tidak haram, tapi hukumnya makruh. Oleh tiga imam yang lain, mereka berdalil dengan ayat tadi. Mereka berdalil dengan ayat tadi. Faiza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Maka apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan olehmu. Perintah mendengar itu wajib terhadap 40 jamaah, maka diam pun wajib. Maka karena itu oleh mazhab yang di luar daripada mazhab Syafi'i, berbicara di kala khatib sedang berkhutbah hukumnya haram. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, dikumpulkanlah dua dalil tersebut. Berarti wa'an situ yang ada dalam Al-Quran, supaya tidak berlawanan dengan hadis, maka perintah itu bukan perintah wajib, tapi perintah itu merupakan perintah sunat. Sehingga sunat di kala khatib berkhutbah kita mendengar dan diam. Tidak makruh berbicara sebelum khutbah walaupun khatib telah duduk di atas mimbar. Bukan apa-apa, tidak makruh. Dan juga tidak makruh setelah berkhutbah, dan juga tidak makruh di antara khutbah, dan tidak makruh dikala khatib berdoa terhadap raja-raja.
Jadi khususnya dalam mazhab Syafi'i ini makruh ya dikala khatib sedang membaca rukun-rukun al-khutbah. Dikala itu yang dimakruhkan berbicara.